Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Fatimah dan rekan-rekan saya Kurniawan Setia Permana, Nisrina Lutfiah, Nur Laila, dan Putri Syifa Setiadi. Kami dari kelompok 7 kelas akuntansi A1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertemakan ukhuwah Islamiyah. Adapun materi yang akan kami sampaikan yaitu pengertian ukhuwah Islamiyah oleh saya sendiri, dasar dan sejarah ukhuwah Islamiyah oleh Nisrina Lutfiah, macam-macam ukhuwah Islamiyah oleh Nur Laila, faktor-faktor penunjang persaudaraan oleh Putri Syifa, dan yang terakhir petunjuk Al-Quran untuk menetapkan ukhuwah Islamiyah oleh Kurniawan. Pengertian ukhuwah Islamiyah. Secara etimologi atau kebahasaan, ukhuwah berasal dari kata akhun. Kata akhun ini dapat berarti saudara kandung atau seketurunan, atau dapat juga berarti kawan. Bentuk jamaknya ada dua, yaitu ikhwat untuk yang berarti saudara kandung dan untuk yang berarti kawan. Jadi ukhuwah bisa diartikan persaudaraan. Secara terminologi, ukhuwah Islamiyah merupakan suatu ikatan jiwa yang kuat terhadap penciptaannya dan juga terhadap sesama manusia, karena adanya suatu kesamaan akidah, iman, dan takwa. Adapun dari ketiga pendapat dapat disimpulkan bahwa ukhuwah Islamiyah merupakan suatu persaudaraan antar sesama orang Islam, bukan karena keturunan, profesi, jabatan, dan sebagainya, melainkan karena adanya persamaan akidah. Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah merupakan salah satu ajaran agama Islam yang harus kita laksanakan. Sebagaimana kita harus melaksanakan ajaran-ajaran Islam yang lainnya. Ukhuwah Islamiyah juga mempunyai atau berdasarkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an, kata atau saudara dalam bentuk tunggal ditemukan sebanyak 52 kali. Sejarah ukhuwah pada zaman Nabi Muhammad SAW. Pada waktu Nabi Muhammad SAW mulai membangun masyarakat Muslim di Madinah, ukhuwah ini menjadi salah satu catur dharmanya. Yang pertama membangun masjid, yang kedua menggalang ukhuwah Islamiyah, yang ketiga membuat piagam Madinah bersama golongan Yahudi Nasrani, dan yang terakhir yang keempat menyusun Garda Nasional atau pasukan keamanan. Yang selanjutnya ada D, macam-macam ukhuwah Islamiyah. Beberapa ayat yang mengisyaratkan jenis atau bentuk persaudaraan yang disinggung oleh Al-Quran. Semuanya dapat disimpulkan bahwa dalam kitab suci ini memperkenalkan paling tidak 4 jenis macam persaudaraan. Adapun 4 macam jenis ukhuwah tersebut adalah yang pertama, ukhuwah ubudiyah. Ukhuwah ubudiyah atau saudara kesemahlukan dan kesetundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu bahwa seluruh makhluk hidup bersaudara dalam arti memiliki persamaan. Yang kedua, ukhuwah insaniyah. Ukhuwah insaniyah atau saudara sekemanusiaan berarti seluruh manusia adalah bersaudara karena bersumber dari ibu dan ayah yang satu, yaitu Adam dan Hawa. Hal ini berarti manusia diciptakan dari satu orang laki-laki dan satu orang perempuan, seperti dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Yang ketiga ada ukhuwah wataniyah wa nasab. Ukhuwah wataniyah wa nasab yaitu persaudaraan dalam kebangsaan dan keturunan. Ayat-ayat macam ini banyak dan hampir mendominasi semua ukhuwah. Sebagaimana dikemukakan oleh Quraisy Shihab, macam-macam makna atau saudara dalam Al-Quran yaitu berarti A. Saudara kandung atau saudara seketurunan, yaitu seperti ayat-ayat yang berbicara tentang warisan dan keharaman menikahi orang-orang tertentu. B. Saudara yang dijalin oleh ikatan keluarga. C. Saudara dalam arti sebangsa walaupun tidak seagama, saudara semasyarakat walaupun berselisih paham. Dan yang terakhir, saudara seagama. Yang keempat, ukhuwah fidin al-Islam.
Ukhuwah Fidin al-Islam adalah persaudaraan antar sesama muslim. Lebih tegasnya bahwa antar sesama muslim menurut ajaran Islam adalah bersaudara. Sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudara. Faktor-faktor penunjang persaudaraan. Ukhuwah atau persaudaraan tidak lahir begitu saja. Lahirnya ukhuwah disebabkan oleh adanya suatu faktor penunjang, yaitu faktor persamaan. Misalnya, persamaan ideologi, agama, keturunan, ras, suku bangsa, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, semakin banyak persamaan yang ada, maka akan semakin memperkokoh ukhuwah tersebut. Dalam hal ini, faktor penunjang lahirnya ukhuwah adalah persamaan iman atau akidah. Persamaan iman antar mukmin itu telah menjadikan mereka bersaudara. Di antara mereka telah terdapat tali Allah atau hablullah yang telah mengikat erat. Mereka disadarkan untuk tidak merusak persaudaraan dengan perceraiberaian karena alasan apapun. Keimanan merupakan faktor pengikat dalam rangka upaya menumbuhkan dan membina ukhuwah tersebut. Ikatan akidah lebih kuat daripada ikatan darah atau keturunan. Kenalkan, nama saya Kurniawan Setia Permana. Saya akan menjelaskan tentang petunjuk Al-Quran yang menetapkan ukhuwah Islamiyah. Guna menetapkan ukhuwah tersebut, pertama kali Al-Quran menggarisbawahi bahwa perbedaan merupakan hukum yang berlaku dalam kehidupan ini. Selain perbedaan tersebut merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala, juga demi kelestarian hidup sekaligus demi mencapai tujuan kehidupan makhluk di pentas bumi. Seandainya Tuhan menghendaki kesatuan tersebut, niscaya diciptakannya manusia tanpa akal budi, seperti binatang dan lain-lainnya, yang tak bernyawa dan tidak memiliki kemampuan memilah dan memilih. Karena demikian seluruh akan menjadi satu pendapat. Seorang muslim dapat memahami pandangan atau bahkan pendapat yang berbeda dengan pandangan agamanya. Karena itu tidak mungkin berbeda di luar kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena Islam menentang setiap bentuk diskriminasi karena keturunan maupun warna kulit, kesukaan, kebangsaan, dan kekayaan. 2. Untuk mewujudkan persaudaraan tersebut antara pemeluk agama, memperkenalkan ajaran untukmulah agamamu, untukkulah agamaku. Al-Quran juga menganjurkan agar mencari titik singgung dan titik temu antara pemeluk agama. Al-Quran menganjurkan agar dalam interaksi sosial, bila tidak ditemukan persamaan, kehendaknya masing-masing mengakui keberadaan pihak lain dan tidak perlu saling menyalahkan. Manusia telah dewasa dan mempunyai akal. Tidak perlu dipaksa selama kepadanya telah dijelaskan perbedaan antara salah dan jalan benar. Kalau ia memilih yang salah, ia harus berani menanggung resiko, yaitu kesengsaraan. Kalau ia memilih jalan yang benar, tidak takut pada kesengsaraan. 3. Untuk menetapkan persaudaraan antara sesama muslim,
Al-Quran pertama kali menggarisbawahi perlunya menghindari segala macam sikap lahir dan batin yang dapat mengeruhkan hubungan antara mereka. Dari uraian di atas, kita ditegaskan kembali bahwa Al-Quran menyatakan bahwa orang-orang mukmin bersaudara dan memerintahkan untuk melakukan perbaikan hubungan jika seandainya terjadi kesalahpahaman antara dua orang atau kelompok kaum muslim. Manusia marah terhadap manusia lain adalah wajar, tetapi kemarahan yang berlarut-larut merupakan pelanggaran atau terhadap ajaran agama. Kalau dikatakan bahwa manusia itu tempatnya salah dan lupa, maka berarti setiap manusia pasti mempunyai kesalahan dan kelalaian. Semua petunjuk Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW juga berbicara tentang interaksi antara manusia, pada akhirnya bertujuan untuk menetapkan ukhuwah. Sekian dari kelompok kami. Maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.